Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Makan tomat sama si Egi. Selamat pagi. Pagi, Pagi, Kak. pagi. 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 Apa kabar anak-anak semua? Alhamdulillah. Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Allahu Akbar. Akbar. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita sama-sama berdoa dengan membacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, anak-anak, sebelumnya yang duduknya belum rapi, silakan rapihkan tempat duduknya. Kemudian lihat di samping, di kanan, bahkan di bawah bahunya, takutnya ada sampah yang berserakan. Nah, kalau sudah rapi, sudah siap, kita akan mulai. Nah, anak-anakku, ya, minggu kemarin kita sudah membahas tentang pembelajaran tentang indahnya sikap terpuji, di mana sikap terpuji ini dibagi ke dalam 5 bagian. Yang pertama, berbakti kepada orang tua. Yang kedua, berbakti ataupun berbuat baik kepada sesama. Yang ketiga, berbuat baik kepada teman. Yang keempat, menyayangi hewan dan tumbuhan. Dan kelima, menyayangi diri sendiri. Nah, pada kesempatan kali ini, tak terasa ya anak-anak, kurang lebih 2 bulan lagi kita akan melaksanakan salah satu rukun Islam yang keempat. Apa rukun Islam yang keempat, anak-anak? Puasa. Puasa. Nah, silakan anak-anak pilihlah kata yang berhubungan dengan puasa. Imsak, Pak. Sholat, Pak. Sahur, Pak. Sholat. Sholat juga, Pak. Sholat. Sujud, Sholat Pak. taraweh. Sholat taraweh. Sholat tarawih, Pak. Ya. Ya, ditambahin, Pak. Ya. Sholat tarawih. Sahur. Silakan pilih yang ada di layar saja ya. Tadi sudah ada yang betul menyebutkan. Imsak. Yang pertama sahur, yang ketiga imsak. Jadi itu adalah 2 kata yang sangat diidentikan dengan bulan puasa. Dan selanjutnya judul pada materi kita di kelas 3 yaitu Aku Bangga Mampu Berpuasa. Pak, kenapa puasa itu harus bangga? Nanti simak penjelasan berikutnya ya. Kenapa berpuasa itu dikategorikan sebagai kebanggaan bagi kita selaku umat muslim. Nah, tujuan pembelajaran pada hari ini adalah memahami ketentuan puasa. Tentu ketentuan puasa ini ada poin-poinnya dimulai dari pengertian puasa, kemudian syarat wajib puasa, syarat sah puasa, kemudian rukun puasa, sunnah puasa, hingga yang membatalkan puasa. Nah, anak-anakku, apakah kalian membaca niat ketika akan berpuasa? Baca. Baca, Pak. Coba hafalkan niat Pak, puasa. 1, 2, 3. nawaitu saumal ghadin Adin, fi syahri Ramadana hadisanati lillahi ta'ala. Pinter ya anak-anak. Jadi Oke. niat itu adalah salah satu rukun puasa. Dan niat juga bisa dibacakan 1 kali selama sebulan penuh atau juga bisa dibaca dituntut setiap hari. Nah, sebelumnya anak-anak suka main TikTok? Enggak, Pak. Suka ya. Baik. Pak. Tok Nah, tak. biasanya kalau main TikTok itu suka nonton apa ya? Joget-joget, Pak. Joget-joget. BTS, Pak. Apalagi selain joget-joget ngapain tuh? Jualan, Pak. Belanja, Pak. Mama Jualan. belanja. Check out ya, jualan. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan memanfaatkan salah satu media TikTok tapi untuk kepentingan belajar ya. Pak, emang bisa TikTok dibuat untuk belajar? Bisa ya. Nih, Bapak kasih contohnya ya. Sekarang izin Bapak untuk
buka aplikasi TikToknya. Di sini sudah Bapak lampikan linknya. Bapak klik, cari. Di bumi. Nanti jangan lupa di follow ya TikTok Bapak. Iya, Ya, Pak. Pak. Siap, Nah, Pak. apakah suaranya terdengar anak-anak? Berarti menahan. Iya, Bapak. Ada, Pak? Sedangkan puasa secara istilah adalah menahan diri dari segala hal yang membatalkan puasa dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari. Nah, silakan nanti di akun Bapak itu sudah disiapkan berbagai materi yang berhubungan dengan materi kita mulai dari pengertian puasa. Nah, anak-anak siapa yang mau membacakan pengertian puasa? Bapak. Ya, silakan Ibu. Maaf, silakan Nak, bacakan Nak. Puasa berarti menahan. Menurut istilah, puasa berarti menahan makan dan minum serta dari hal-hal yang dapat puasa selain dari matahari. Nah, jadi puasa menurut bahasa itu adalah menahan ya anak-anak. Makanya puasa itu ditandai dengan waktu apa? Waktu Imsak. imsak ya. Imsak. Ketika waktu imsak itu datang, biasanya kita mendengar suara dari masjid dari tua itu imsak artinya itu tahan ya, tahan dari makan, tahan dari minum. Karena waktu imsak itu menandai akan dimulainya puasa. Akan puasa menurut istilah adalah menahan diri dari makan dan minum serta dari hal-hal yang dapat membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Nah, anak-anak, salah satu dalil ataupun dalil wajib puasa itu terdapat pada surah Al-Baqarah ayat 183. Nah, silakan anak-anak siapa lagi yang mau membacakan ayatnya? Saya, Pak. Saya, Pak. Agus, Pak. Agus aja, Pak. Dana, Agus. Yo, Saya, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Orangnya suruh ke sini, jangan ngomong gitu. tepuk tangan untuk Agus. Ya, Allah. artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Nah, dari penggalan dalil ini atau ayat ini, PPL pun sudah lewat PPL. itu bisa menjawab pertanyaan kenapa puasa itu PPL sudah lewat. merupakan salah satu amalan yang membanggakan. Kenapa? Karena ditunjukkan bagi mereka orang yang beriman. Secara tidak langsung, orang yang tidak puasa berarti tidak mencerminkan keimanannya. Karena Allah hanya memanggil atau menyeru mereka orang-orang yang beriman saja. Ya, sedangkan yang tidak beriman tidak disuruhkan untuk berpuasa. Kemudian, atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. Bapak, emangnya orang-orang sebelum kamu itu siapa yang dimaksud? Nah, menurut tafsir yang Bapak baca, maksud dari orang sebelum kamu ini adalah kaum Nasrani dan Yahudi. Jadi mereka juga dahulu kala itu diwajibkan oleh Allah untuk berpuasa. Cuma proses puasanya berbeda dengan kita semua selaku umat Islam. Nah, tujuan dari puasa itu apa? Tatakun, untuk bertakwa.
Apakah kalian tahu apa itu definisi takwa? Ini banyak sampah Pak Oh, belum? Perintah Tahu. Allah dan menjauhi larangannya. menjauhi larangan Allah. Dan takwa itu menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Kemudian, apa itu syarat wajib puasa? Ya, di sini juga Bapak sudah melampirkan link TikToknya ya. Kalian nanti tinggal klik saja. Nah, syarat wajib puasa itu ada 4 ya. Balik, Islam, berakal, mampu. Kemudian juga apa itu syarat sah puasa juga sudah kita lihat ya. Ada 4 ya. Silakan bisa dibaca ya anak-anak. Nah, kemudian rukun puasa juga ada 2. Yang pertama niat. Coba hafalkan puasa tadi kan sudah pada hafal ya. Coba hafalkan lagi. Apa itu Din an adai fardi syahri Ramadana hadhis sanati lillahi ta'ala. Selanjutnya sunah-sunah yang dilakukan ketika puasa ya. Di sini Bapak mencantumkan 8 saja, tentu banyak sekali sunah-sunah puasa yang tidak Bapak cantumkan di sini. Nah, salah satunya itu menggerakkan buka puasa, kemudian makan sahur, dan berdoa ketika berbuka puasa. Apakah kalian hafal doa berbuka puasa? Hafal? Apa? Pak? Coba hafalkan sama-sama anak-anak. 1, 2, 3. Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa Pinter, alhamdulillah ya sudah pada hafal semuanya. Nah, yang terakhir hal-hal yang membatalkan puasa ada 5 ya. Salah satunya itu makan, muntah, haid, dan lain sebagainya. Ya, bagi yang hamil ya. Nah, selanjutnya sebelum Bapak ada pada tahap pembagian kelompok, mungkin ada yang bertanya terkait materi yang Bapak sampaikan. Silakan angkat tangan. Sudah paham semuanya ya? Insya Allah. Alhamdulillah. Insya Allah. Ini adalah contoh pembagian kelompok dari kelompok A, kelompok B, kelompok C. Silakan berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Nah, setelah berkumpul dengan kelompoknya masing-masing, ini ada tugas kelompok yang harus kalian kerjakan. Kelompok A. 1. Jelaskan pengertian puasa secara bahasa dan istilah. Yang kedua, sebutkan dalil tentang wajib puasa. Dan yang ketiga, apa saja yang termasuk syarat wajib dan syarat sah puasa. Kelompok B, kelompok C juga sama begitu ya. Ya, Nah, Bapak sampaikan yang kita ngumpul. ya, ayo ngumpul anak-anak nanti. Iya, Pak. Yang menjadi indikator penilaian Bapak adalah yang pertama kekompakan kelompok. Iya, Pak. Yang kedua, materi yang diisi itu sesuai dengan apa yang Bapak sampaikan. Dan yang ketiga, kerjasamanya ya. Jangan sampai yang satu mengerjakan, kemudian yang satu malah main-main ya. Karena kekompakan itu masuk ke dalam kategori penilaian. Nah, bagaimana anak-anak sudah selesai tugas kelompoknya? Bapak. Silakan. Bapak minta utusan dari kelompok A untuk maju ke depan menyampaikan pokok permasalahan yang sudah Bapak berikan tadi. Nah, baik anak-anak, sangat bagus, sangat tepat. Dan kita kasih applause anak-anak. Nah, kelompok B selanjutnya, kelompok C. Alhamdulillah, untuk persentik kelompok sudah selesai dan sudah menyampaikan dengan sangat baik. Tinggal ada beberapa pengertian ataupun penulisan doa tadi ya yang agak salah. Mohon nanti dikoreksi. Nah, anak-anak, selanjutnya ada tes sumatif, yaitu tes yang dilakukan di akhir pelajaran ya. Coba Bapak klik dulu linknya.
Anak-anak bisa menyimak. Nah, apakah sudah terlihat anak-anakku? Belum. Bapak. Belum ada. Belum. Belum. Sudah? Belum. Belum, Pak. Belum. Masih linknya tapi belum kebuka. Oh, mau loading mungkin ya. Sudah muncul anak-anak? Belum. Belum. Belum, Pak. Itu karena virus. Belum, Pak. Angkat tangan yang sudah muncul? Belum, Pak. Belum, Pak. Belum, Pak. Tidak ada, Pak. Baik, masih belum? Belum, Pak. Baik, kita anggap sudah muncul aja ya anak-anak. Iya, Pak. Jadi pada tes sumatif ini itu terdiri dari pilihan ganda ya. Bapak bacakan soalnya ya sebagai contoh. Kalian pilih. Pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan puasa dalam konteks agama? A. Makan dan minum sepanjang hari. B. Berpuasa hanya di bulan Ramadan. C. Menahan diri dari makan dan minum dari fajar hingga maghrib. D. Tidak melakukan aktivitas fisik. Bapak. C. Baca jawabannya C. C. Menahan. C. Menahan diri dari yang D. membatalkan puasa dari Nilainya terbit. 10.000 ya yang betul. Iya. Bapak, aku Sip. mau. Bapak mau bintang. Baik anak-anak ya, nanti Mau bergantian maju ke 10.000. depan ya. Hmm. Alhamdulillah untuk tes sumatif sudah dilaksanakan dan nilainya juga alhamdulillah baik ya. Cuma ada beberapa orang yang memang nilainya masih di bawah KKTP ya. Untuk Siapa ya? mohon untuk ditingkatkan. Share bareng ya, Pak. Bapak tidak disebutkan namanya, takutnya dia malah jadi minder ya. Semangat ya, Pak. Tapi dia itu kayaknya bangga kayaknya, Pak. Dia itu. Oh, enggak. Agus semakin semangat. Temani aku ya. Nah, untuk selanjutnya kita pada tiba di aktivitasku di mana pada kegiatan ini silakan anak-anak tuliskan kesimpulan pembelajaran hari ini di buku kalian. Kemudian sampaikan kesimpulannya sesama teman sebangku ya. Ya, Pak. Ya, Pak. Sudah selesai anak-anak? Udah. Alhamdulillah ya. Nah, setelah kalian menyampaikan kesimpulan, izinkan Bapak menyampaikan kesimpulan dari Bapak sendiri. Jadi kesimpulan dari Bapak sendiri adalah yang pertama, puasa itu adalah secara bahasa menahan, sedangkan secara istilah yaitu menahan diri dari makan dan minum, serta hal-hal yang membatalkan puasa mulai dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Nah, syarat wajib puasa itu ada 4. Yang pertama berakal, Islam, balik, dan mampu, dan seterusnya. Nah, anak-anakku sekalian, Bapak sudah menampilkan akses link pembelajaran di YouTube untuk kemudian bisa kalian pelajari di rumah masing-masing. Ya, nanti linknya Bapak sampaikan di grup WA kelas. Ya. Baik, Pak. Pak. Ya. Selanjutnya refleksi, bagaimana anak-anak? Apakah kalian senang belajar dengan Bapak hari ini? Senang, Pak. Alhamdulillah ya, mudah-mudahan kesenangan kita mendatangkan pintu ilmu bagi kita semua ya. Karena ketika kita senang, ketika kita bahagia, pintu hati kita pun terbuka, pintu pikiran kita terbuka, maka di sanalah cahaya ilmu akan masuk kepada kita semua. Jadi kuncinya itu ada apa? Bahagia dulu ya. Betul. Nah, anak-anak, Bapak juga tidak lupa ya memberikan aktivitas kalian di rumah. Apa aktivitasnya? Yang pertama, silahkan tanyakan pada ayah dan ibu kalian tentang
pengalaman saat melaksanakan puasa ketika masih kecil bagaimana tuh ya. Dan yang kedua, silakan tulis Quran Surat Al-Baqarah ayat 183 tentang kewajiban berpuasa dengan tulisan di atas kertas folio ya, kemudian dan kemudian minggu depan di bawah ya ke sekolah untuk kita tempelkan di pojok kelas supaya kita tahu ini karya siapa, ini karya siapa. Nah, anakku sekalian, Bapak tutup pelajaran kita hari ini. Kalian suka menyanyi? Suka, Bu Erni Pak, vokalis Pak. Ya, lagu apa tuh biasanya kalau nyanyi? Satu-satu. Bagus Satu-satu. balonku. Nah, saya bundar. tapi saya bundar. Pada kesempatan kali ini kita akan berhubung materi kita itu adalah tentang puasa dan sebentar lagi kita akan melaksanakan bulan puasa, maka kita akan bernyanyi tentang Ramadan ya, tapi menggunakan nada bintang kecil. Tahu kan apa bintang kecil? Tahu, Pak. Tahu lah, masa nggak tahu? Bapak kasih contoh satu kali, kalian satu kali ya. Iya, Pak. Ramadan tiba, hati pun gembira, bulan Ramadan berbulan, aku ingin terus dan berpuasa. Ramadan ini bulannya Ihsan bertakwa. Mari kita nyanyi sama-sama ya. 1, 2, 3. Ramadan tiba, hati pun gembira, bulan Rahmat penuh keampunan. Aku ingin sedang berpuasa. Ramadan bulan bertakwa. Ya, anak-anak, atas semangat dan energi ini, mudah-mudahan kita diberikan ilmu yang bermanfaat. Sebelum Bapak tutup, ini ada salah satu nasihat dari Mahfudot yang mungkin kalian bisa ingat dan dijadikan pelajaran. Begini bunyinya. Ijhad wala taksal wala takugopilan panadamat limayatakasal, yang artinya bersungguh-sungguhlah dan jangan bermalas-malasan karena penyesalan itu bagi orang-orang yang bermalas. Billahi taufik wal hidayah, waridho wal inayah. Karena tadi ditutup dengan pantun, Bapak juga dibuka dengan pantun, Bapak tutup juga dengan pantun ya. Di sana gunung, Iya, Pak. gunung ya. Cakep. Di tengah-tengahnya Pulau Jawa. Cakep. Anak-anak jangan murung, jangan bingung. Yang penting kita semua bisa tertawa. Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.